Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amrin wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah talim Masjid Al-Ikhlas, Perumahan Krial Bakwangi 1, Sepatan Timur, Tangerang, Banten. Semoga semuanya senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah kita masih diberikan sehat walafiat, panjang umur, masih diberikan kesempatan oleh Allah meluangkan waktunya untuk hadir di masjid ini dalam rangka thalabul ilmi dan sekaligus menghidupkan rumah Allah, memakmurkan masjid. Semoga ini bagian syukur kita kepada Allah, dengan harapan Allah berkenan melimpahkan nikmatnya, karunia-Nya yang lain kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga tercurahkan pada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita kelak termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah taklim sekalian, mari kita lanjut taklim kali ini dengan materi kitab Durratun Nasihin halaman 139. Ini masih menceritakan tentang kisah yang berkaitan dengan orang-orang yang meninggalkan sholat 5 waktu, sholat fardu, sholat yang dijadikan sebagai ibadah pokok. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini amin. Hukiya anna Isa alaihi salatu wassalam. Ketemu Pak Abang? Baris pertengahan. Ketemu ya? Hukiya anna Isa alaihi salatu wassalamu safaro yauman faro'a qauman ya'budunallaha ta'ala bil jiddi wal wassa'i. Hukiya dan ceritake apa anna Isa sak temenin Nabi Isa, jumlahnya anna saisimi sak khobare, jumlahnya anna seisimnya dan khobarnya jadi mabni naibul fa'ilnya hukiya. Ini kalau untuk pelajaran kita singgung pelajaran sorofnya gitu Pak ya. Karena hukiya wa hukiya mabni majul. Qabla mabni majul, kalau fi'il madhi dhamma awwalu wa kusira ma qoblal akhir dibaca fathah, fa fi'ilnya dibaca kasra, huruf sebelum akhir. Wa hukiya asalnya hakaya, hukiya. Jadi kalau
grammar bahasa Indonesia itu kata kerja yang pasif gitu ya, kerja-kerja yang pasif. Makan, dimakan, kan gitu Pak ya, dimakan. Minum itu positif, kalau iya fa'ala. Haka itu dari kata hakaya. Hakayah itu fi'il mu'tal ain. Mu'tal ain itu gimana? Huruf lam fi'ilnya berupa huruf ilat. Hakaya, romaya. Jadi karena itu iyanya harokatnya iyanya dihilangkan, diganti diganti alif haka. Membaca hakaya itu susah, haka gitu. Romaya susah, diganti roma. Nanti eralnya kulibatil ya'u alifan dan seterusnya gitu ya. Wa khutiyalan dan ceritake opos anna Isa sak temen Nabi Isa alaihi sholatu wassalam. Alaihi kutab ing atase Nabi Isa as-sholatu tawi sholawat wassalamu dan salam. Safaro iku jumlah safaro dari khobarnya ana. Iku safaro jalan-jalan. Lumaku sopo Isa yaman ing siji dina faro'a mongko ningali weruh atau weron ndelok weruh sopo Isa koman ing kaum ya'budunallaha ya'buduna padha nyembah kaum Allah ing Allah taala bil jiddi kelawan semangat wasai dan sungguh-sungguh. Ini diceritakan anna Isa sesungguhnya Nabi Isa suatu saat safaro Yaman, suatu saat dia itu mengadakan perjalanan, gampangnya itu jalan-jalan ya. Tapi jalan-jalannya Nabi Isa ini dalam rangka apa? Menyampaikan wahyu, menyampaikan misi, mentauhidkan orang-orang yang saat itu belum kenal Allah. Tapi pada saat itu faro'a qauman ya'budunallah, dia melihat satu desa, satu kaum itu ya'budunallaha bil jiddi wassa'i, itu kaumnya seperti makmur dalam rangka untuk kegiatan ibadah itu bagus itu. Jadi warganya, penduduknya mereka itu pada mayoritas mereka orang-orang yang taat kepada Allah. Jadi diibaratkan, dianalogikan kalau umpamanya sekarang itu kampung makmur banget, rame banget dalam kegiatan agama, di masjidnya, di kampungnya, di musolanya. Dilihat dari dari setiap waktu mereka melihat pada melaksanakan kewajibannya. Wahum yajtami'una, wahum utawi ya kaum iku yajtami'una podo kumpul sapa kaum fi makanin alin ing dalam tempat alin kang dhuwur di bukit. Nah, tempatnya di dataran tinggi. Kemudian setelah Nabi Isa bertemu kepada mereka, ngelihat kondisi mereka seperti itu, dalam hati Nabi Isa bangga banget. Alhamdulillah, baru kali ini saya menemukan satu desa orangnya rajin ibadah semua. Religinya betul-betul bagus itu. Religinya betul-betul bagus. Habis maghrib anak-anak pada ngaji semua ya. Habis waktu Isya, contohnya umpamanya ini, jamaah maghrib penuh, jamaah Isya penuh. Kemudian anak-anak disuruh orang tuanya ke majelis taklim semua, baik yang kecil maupun sampai tingkat SMP, tingkat SMA. Nah sekarang untuk tingkat SMP suruh aja dia susah Pak ya, susah ya. Ini untuk itu kita mengimbau pada bapak yang masih punya anak didik di kelas SMP, SMA,
Jangan berhenti kita untuk menyuruh anak-anak kita untuk apa? Untuk mengaji. Untuk mengaji. Jadi yang disuruh ngaji jangan anak kecil TK. Itu masih apa? Masih jauh. Masih jauh. Anak-anak yang kelas SMP baca Qur'annya belum fasih, belum benar. Ya. Benar, berangkat dari rumah, Pak, pergi ngaji. Tapi tidak sampai tempat pengajian, nggak tahu itu apa, belok kemana, ya, belok kemana. Apalagi yang sudah SMA, yang udah SMA. Kalau udah kuliah, maklum mereka banyak tugas. Masih SMA, tetap kita apa? Kita dorong agar anak kita apa? Tetap apa? Jangan jauh dari apa? Jangan jauh dari taklim, jangan jauh dari majelis taklim. Banyak kadang-kadang kalau apa kita lihat di apa ada kegiatan apa, ada istilahnya apa, kalau di masjid kan subuh berkah, yuk kegiatan maghrib mengaji gitu ya Pak, maghrib mengaji, kita suruh anak-anak kita yang waktunya mereka mengaji. Lain kalau bapaknya, oh lagi ada ulangan Pak, ya kita memaklumi, ulangan besok semester, kenapa nggak ngaji? Lagi banyak tugas Pak, ulangan, ya. Tapi nggak ulangan, nggak semester, tetap aja nggak ngaji. Kemudian wahum yajtami'una fi makan, mereka kaum ini yang seperti itu tinggalnya di daerah pegunung, daerah dataran tinggi. Kemudian Nabi Musa masuk fasalima alaihim. Nabi Musa fasalima mongko uluk salam Nabi Isa alaihim ing atase kaum wa jalasalan gu sapa Nabi Musa Nabi Isa fima ing dalam perkara bainaum ing dalam antarane kaum. Jadi kemudian Nabi Musa masuk, assalamualaikum, kemudian ngobrol-ngobrol, diajak masuk ke rumah, monggo silakan istilahnya Pak. Mereka nggak tahu kalau itu Nabi Isa. Masuk ke rumah ya biasa seperti kita semua ini, masuk ke rumah dibikin kopi, kasih rokok, kasih minum, monggo diminum, monggo diminum kopinya, monggo diminum susunya. Kalau yang nggak dapat susu ya udah nanti di rumah susunya, ya. Canda Pak ya. Pak Jani masih senyum aja ya, senyum aja dia. Tenang Mama Jelita, Pak Jani mah senang terus Pak Jani. Halo Mama Jelita, dengar dia, biarin. Faro'a ing daum kasiram minat to'am. Faro'a mongko ningali sapa Nabi Isa ing daum ing dalam sading kaum kasiron ing akeh minat to'ami saking pakanan wasarabilan minuman al-kholisi kang asli. Jadi Nabi Isa melihat ya ketika setiap dia masuk ke rumahnya itu makanan banyak, minuman banyak, itu makanannya umpamanya chicken asli, beli dari sono, beli dari depan. Kalau susu ya susu beneran, susu asli yang ada apa tuh kemasannya. Itu makanannya itu makanan bener-bener asli, harganya mahal, al-kholisi, bener-bener asli, bukan KW gitu lah ya. Wal fawakih begitu juga, makanan, minuman, buah-buahan penuh semua. Jadi masyarakatnya ramah-ramah, ahli ibadah. Kemudian al-mutanawwi'ati kang macam-macam. Jadi minumannya segala macam minuman ada. Makanan segala makanan ada, minuman segala minuman ada. Wal auladi begitu juga anak-anak, wal auladi lan piro anak-anak, wal zaujati lan piro-piro istri atau ibu-ibu, al hasani kang cakep-cakep. Nah, jadi anaknya cakep-cakep, ibu-ibunya juga cantik. Jadi Nabi Isa semakin heran, ini daerah kok istilahnya dikatakan apa, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, masyarakatnya ahli ibadah,
rezekinya makmur, serba kecukupan, serba ada. Fanadoro Isa mongko ningali sapa Isa Nabi Isa alaihi salatu wassalam, faro'a mongkon beranggapan dalam pikirannya Nabi Isa, qaryatahum faro'a mongkon ningali sapa Isa qaryatahum ing desane kaum, maziyatan ing daerah kang indah, bitama mizinati dengan kesempurnanya perhiasan tersebut itu. Saking indahnya latuk balu kang ora iso digambarno apa alwasfu sifat. Jadi Nabi Isa nggak bisa menggambarkan gambarannya apa itu, gemah ripalo jinawenya daerah itu Nabi Isa nggak bisa menggambarkan. Baru kali ini ngelihat daerah kampung kok seperti ini gitu ya. Nah, setelah itu Nabi Isa sambil berpikir ya, seandainya di muka bumi seluruh desa, daerah, negara seperti ini semua, betapa indahnya gitu, itu gambaran dalam batin Nabi Isa. Sekali diajak untuk kebaikan, hayo. Sekali dia berbuat salah diingatkan, siap. Sekali diajak berbuat kebaikan, banyak dukungan. Nah, kemudian sumadaba, kemudian setelah itu setelah silaturahmi ke satu rumah, ke rumah yang lain, itu mayoritas seperti itu semua. Nabi Isa dalam hatinya sangat bangga sekali, bersyukur kepada Allah. Kemudian Nabi Isa pamitan terhadap keluarga situ. Sumandaba mokoto mulilungo sopo Isa Nabi Isa alaihi salatu wassalam anhum sanging kaum. Nah, kemudian pergi meninggalkan daerah itu. Kemudian dalam waktu yang lama kalau diberikan mungkin sekitar 5 tahun atau 10 tahun gitu ya, dalam waktu yang lama. Kemudian sumaroja tumuli bali sapa Nabi Isa ba'da zamanin indam sabadane masa ila dalikal makan maring kono panggonan. Nah, setelah itu Nabi Isa balik ke daerah yang kemarin dilihat seperti itu. Faro'ahum mongko ningali sapa Isa hum ing kaum, kulluhum utawi sakabehane kaum iku qad halaku temen hancur lebur, rusak, musnah. Yang daerah kemarin tidak seperti itu kok sekarang musnah. Bukan musnah kampungnya, semuanya ma'a auladim sartani piro-piro anak kaum, wa zaujatihim wa qaryatihim. Jadi seperti enggak ada bekas, seluruh penghuninya enggak ada semua, anak-anaknya enggak ada, ibu-ibu tadi yang tadi enggak ada, beserta wa qaryatihim dan desa mereka qad in hadamat, teman-teman hancur rusak. Nah, fata'ajaba mongko kaget hiran sapa Isa Nabi Isa hiran. Nah, Nabi Isa bisa hiran. Dan ini kejadian ini mungkin kita ingat sejarahnya, kisahnya kaumnya Nabi Lut. Kisahnya Nabi Lut yang didengar dengan kaum Sodom. Mereka diajak menyembah kepada Allah, ogah, enggak mau. Bahkan termasuk istrinya Nabi Lut sendiri tidak beriman kepada Allah dan tidak percaya pada ajakan Nabi Lut. Siang malam mereka diajak tauhid, menyembah kepada Allah, mereka pada enggak mau. Setiap hari, setiap malam, tiap hari kerjanya habis kerja terus berbuat maksiat.
kerjanya yang nggak punya kerjaan merampok, begal, bunuh, merampok, begal, bunuh, minum-minuman, homoseksual, seks bebas, itu apa perbuatannya, kerjaannya kaumnya Nabi Lut setiap saat seperti itu. Melihat kondisi seperti itu, agar Allah murkanya tidak ditumpahkan, akhirnya Allah ngutus Nabi Lut, wahai Lut, tuh orang sono bilangin supaya mereka sadar. Dibilangin malah Nabi Lut diancam, diusir dari daerah itu. Karena Nabi Lut sudah merasa terancam keselamatannya, Nabi Lut mohon kepada Allah, ya Allah, selamatkan aku dari keburukan yang ada di daerah ini, bawalah aku ke daerah yang aman. Sehingga Allah mengabulkan permintaannya Nabi Lut. Permintaannya Nabi Lut dijabah oleh Allah dengan Allah kirim beberapa malaikat rombongan yang dikomandoi oleh malaikat Jibril. Wahai Jibril, kamu bawa pasukan ke tempatnya Nabi Lut. Nabi Lut sekarang terancam dalam keselamatannya dari kaumnya. Dibawa ke rumahnya Nabi Lut. Kemudian malaikat Jibril bersama pasukannya, mereka menyerupai seorang laki-laki yang rupawan. Padahal Nabi Lut, kaumnya Nabi Lut itu mayoritas mereka suka satu sama jenis, laki sama laki. Mereka nggak mau mengawini seorang perempuan, nggak mau. Kalau punya istri, dia nggak mau menggauli istrinya. Dia lebih senang hubungan lesbi. Begitu ada orang yang cakep, nah diajak hubungan bebas. Begitu malaikat Jibril beserta pasukannya datang ke rumahnya Nabi Lut ini tidak sepengetahuan warga, karena malaikat tahu kebiasaannya kaumnya Nabi Lut seperti itu. Nggak sepengetahuan warga, tiba-tiba sampai masuk ke rumahnya, dia menyatakan bahwa aku adalah Jibril, utusan Allah. Kata malaikat Jibril pada Nabi Lut. Istrinya tahu, malah bilang sama orang, bilang sama Pak Jaini, bilang sama Pak siapa, Pak Ajijan, bilang sama semuanya, bilang sama masyarakat setempat. Wah, di rumahku banyak cowok yang ganteng-ganteng. Wih, paling ganteng-ganteng. Akhirnya masyarakatnya, kaumnya Nabi Lut datang, istilahnya jawarannya, beberapa orang datang ke rumahnya Nabi Lut dengan membawa senjata. Kemudian datang ke rumahnya Nabi Lut, ternyata emang ada orang yang ganteng. Nggak ada orang sekampung itu yang seganteng itu. Nah, mereka pada tertarik. Akhirnya Nabi Lut ketakutan. Udah, Nabi Lut, kamu gak usah khawatir, Allah melindungi kita, akan aku hadang mereka. Sehingga orang-orang yang akan ke rumah Nabi Lut dengan tujuan seperti itu, mereka pada istilahnya karena malaikat Jibril menjelma sebagai manusia, dia terus berantem seperti orang biasa. Mereka tidak bisa melawan malaikat. Akhirnya mereka pada cacat mata semua, cacat permanen. Pulang dengan mata permanen, dengan masih masih menyampaikan nada ancaman, awas besok saya kembali lagi dengan membawa orang yang lebih banyak. Akhirnya Allah perintah kepada Nabi Lut, wahai Lut, kamu beserta keluargamu, bahwa malam ini sebelum subuh kamu harus sudah meninggalkan rumah ini. Istrimu jangan dibawa, karena istrimu bukan termasuk orang yang beriman kepada Allah. Akhirnya dibawa. Setelah sholat subuh, waktu subuh, falamma jaa amruna, dalam surat Hud ayat 72.
Falamma jaa amruna, ketika datang azab kami, azab Allah pada kaumnya Nabi Lot. Ja'alna aliyah safila, aku jadikan daerahnya Nabi Lut, desanya kaumnya Nabi Lut tadi itu kaum Sodom. Ja'ala safil aliyah safila, yang di atas ditaruh di bawah, yang di bawah taruh di atas, alias dibalik. Jadi daerahnya, desanya diangkat ke langit kemudian dibalik ke bawah. Kalau udah seperti itu, apa yang terjadi? Wa amtarna alaiha, dan aku hujani pada kampung itu hijaratan batu min sijilin, dari sijilin, ada mengatakan ini apa, dari tanah yang keras, ada mengatakan dari neraka sijil, mangdudin, yang terus bertubi-tubi, mangdudin dan bertubi-tubi. Jadi selain tanahnya dibalik, kemudian dihujani batu, dari batu yang seperti itu. Jadi hujan badai, hujan batu. Kalau katakanlah hujan apa, kena longsor itu. Kemudian batu tersebut dilemparkan malaikat kepada semua penduduknya Nabi Lut, kaum Sodom. Setiap batu itu sudah ada namanya. Musawwamatan min indika, batu itu sudah ada namanya. Oh, si A masuk ke si A, kena si A. Batu ini adalah si B, kena si B, dan seterusnya. Wa ma hiya minadh-dhalimina biba'id, itu semua tidak jauh dari mereka orang-orang yang zalim kepada Allah. Nah, peristiwa yang terjadi seperti kaumnya Nabi Lut, kaum Sodom ini, kita pernah baca cerita ya, pernah terjadi di Indonesia. Ingat gak Pak? Ada yang pernah dengar gak? Pernah Pak? Ada yang dengar gak? Pernah terjadi di daerah Jawa Tengah, di kawasan wisata Dieng. Pernah dengar Pak? Pernah? Oh, Pak Eko pernah ini dengar. Namanya Dukuh Legetang. Dukuh Legetang ini di kawasan daerah di lereng Gunung Dieng. Kemudian sampingnya ada namanya Gunung apa? Gunung Pengamun-Namun. Gunung Pengamun-Namun ini kejadian ini belum lama, tahun 1955. Berarti setelah Indonesia merdeka berarti ya. 1955. Kejadiannya bagaimana? Itu masyarakat itu termasuk daerah yang makmur. Daerah yang makmur karena mayoritas mereka itu apa? Bercocok tanam, petani. Hasilnya mereka pada sukses. Petaninya pada sukses. Duit banyak. Tetapi mereka setiap saat berbuat maksiat sudah tidak bisa dielakkan lagi. Banyak minuman keras, berjudi, kemudian seks bebas. Itu ceritanya seperti itu. Itu diberikan apa? Diberikan ceramah, diberikan pencerahan, mereka enggak mempan. Mereka tidak mempan. Jadi suatu saat, jadi setiap minggu, bahkan seminggu 2 kali, itu mereka apa? Mungkin namanya tontonan di kampung itu seperti apa? Kayak ledek, kayak apa itu Pak? Namanya seni apa? Seni lengger atau seni ronggeng gitu ya. Setelah menampilkan apa tanggapan seperti itu, terus mereka pada melakukan seks bebas, dan itu sudah diperingatkan berkali-kali, tetap tidak mempan. Nah, suatu saat zaman itu belum ada lampu listrik, adanya paling kalau ada itu apa? Petromak Pak ya, Petromak. Pada suatu malam itu mereka pada menggelar pesta miras, judi, kemudian pertunjukan yang
diakhiri dengan hubungan seksual bebas sampai larut malam, itu di hujan petir mereka nggak menghiraukan. Hujan petir nggak menghiraukan. Setelah hujan petir nggak menghiraukan sampai mendekati sekitar jam 3 jam 4, 3 jam 4, itu warga desa sekitarnya mendengar seperti suara bom yang keras, kemudian seperti ada gempa. Namanya malam-malam, mereka nggak ada lampu, mereka pada di rumahnya masing-masing. Pagi harinya mereka keluar mau bercocok tanam, melihat kejadian yang aneh bahwa daerah itu sudah tertutup tanah. Kejadiannya seperti apa? Jadi informasinya itu yang gunung Pangamun-amun itu longsor katanya. Ada yang mengatakan longsor, ada yang katanya itu gunung seperti dipotong separuh, pucuknya pindah numpain daerah Dukuh Legetan. Jadi semua warganya itu enggak ada yang selamat, semuanya meninggal, semua terkubur oleh tanah di pucuk gunung. Persis gambarannya seperti apa? Kaumnya Nabi Lut, kaum Sodom. Kemudian para peneliti enggak mungkin kalau ini longsor. Kalau longsor pasti daerah sekitarnya sungai-sungai ini penuh lumpur. Jadi seakan-akan ini apa? Gunung dipotong, dipindah ke tempat daerah ini. Dimaksudkan ini gunung terbang. Nah, ini kaitannya dengan apa? Ceritanya Nabi Isa ini. Ceritanya Nabi Isa. Yang tadinya daerah itu dilihat seperti itu, baru beberapa tahun Nabi Isa kembali, kok daerah itu hancur lebur, semuanya penghuninya tidak ada. Kemudian fata'ajaba Isa mongko heran kaget sapa Nabi Isa alaihi salam min halim saking tingkai daerah kaum. Fanada mongko manggil, fanada mongko ndonga sapa Nabi Isa waqala, istilahnya Pak fanada fanada itu teriak ya. Kok seperti ini? Waqala lan ngendika sapa Nabi Isa, ya Rabb. Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Rabb, bi ayyi syai'in halaku, kenapa bi ayyi syai'in kelawan biaisan kelawan di perkara halaku podo rusak sopo penduduk desa ini. Kenapa penduduk desa ini kok sampai hancur lebur seperti ini? Apa yang menyebabkan mereka musnah semua seperti ini? Atarakus sholata wa ta'ah. Nah, Nabi Isa bertanya, apakah mereka setelah sekian lama yang kemarin mereka rajin ibadah, rajin sholat, rajin menghidupkan tempat-tempat ibadah, kemudian mereka atarakus sholat, apa mereka meninggalkan sholat, wa ta'ah, apa mereka meninggalkan ketaatan kepada Engkau ya Allah? Nah, Nabi Isa bertanya seperti itu. Nabi Isa bertanya, apa mereka enggak sholat? Apakah Nabi Isa sendiri sholat? Nabi Isa sholat, Pak. Nabi Isa sholat, tapi sholatnya tidak seperti sholatnya umat Muhammad, tidak sholatnya seperti sholatnya Nabi Muhammad. Kalau Nabi Isa sholatnya maghrib 3 rakaat. Ini yang diikutin oleh Nabi Muhammad. Nabi dahulu Nabi Adam yang menjadi melaksanakan sholat subuh pertama Nabi Adam, yang melaksanakan sholat duhur 2 rakaat subuh, yang melaksanakan sholat duhur 4 rakaat pertama kali siapa? Nabi Ibrahim, diikuti Nabi Muhammad, dirangkum.
Yang melaksanakan sholat asar 4 rakaat siapa? Nabi Yunus. Yang melaksanakan sholat maghrib 3 rakaat Nabi Isa. Sholat Isya Nabi Musa. Berarti nabi-nabi terdahulu itu sholat yang diwajibkan oleh Allah pada mereka. Nabi Muhammad ini sebelum dia akan menjadi nabi dan rasul, sebelum mendapatkan perintah sholat 5 waktu, Nabi Muhammad juga sholat sebagai tanda syukur kepada Allah. Kemudian apakah mereka meninggalkan sholat dan meninggalkan ketaatan kepada Engkau ya Allah? Faqala Allah mongko ndika sapa Allah faqala mongko jawab sapa Allah taala la. Bukan mereka hanya meninggalkan sholat dan meninggalkan ketaatan kepada Allah, walakin qad mara tetap ini teman-teman lewat alaini ingatasi kaum lihat tarika sholati wong kang tinggal sholat. Di samping sekarang penduduk itu sudah nggak mau sholat, sudah nggak mau ibadah, sudah jauh dari Allah. Kemudian banyak pendatang yang datang ke situ, mereka juga berbuat maksiat, tidak mau sholat, tidak mau ibadah, alias tidak mau taat kepada Allah. Sudah bebannya berat, ditambahi beban berat lagi gitu. Kemudian wa ghasalalan adus basuh sopo tarikus sholat bimaim kelawan banyune kaum, wajahu ing raine tarikus sholat fawaqaat maka tumibo apa ghasalatu bekas basuhane tarikus sholat ala arodim ing atase pira-pira bumine kaumku mau ya, wadiarihim lan pira-pira kampung desane kaum. Nah, jadi bukan hanya mereka nggak sholat, bukannya hanya mereka meninggalkan taat. Di samping itu mereka semuanya yang tadinya ahli ibadah sekarang sudah ahli maksiat. Di samping itu banyak pendatang, orang yang datang ke desa mereka juga tidak sholat, malah berbuat maksiatnya tambah parah. Kemudian setiap air yang digunakan kaum pendatang itu tadi dan mereka tidak mengerjakan sholat, tidak taat kepada Allah, sisa basuhan yang jatuh ke bumi itulah yang menjadikan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Falidzalika halaku, dengan sebab itu, dengan demikian itu desa itu jadinya hancur lebur musnah. Mereka tidak mau diingatkan sebagaimana kaumnya Nabi Lut, sebagaimana penduduk tadi yang berada di daerah Jawa Tengah, Banjarnegara itu ikut Kabupaten Banjarnegara. Itu kejadian itu 1955, belum lama Indonesia setelah merdeka, sehingga banyak orang-orang tokoh agama kemudian mengambil hikmah yang terjadi, hikmah pelajaran yang sangat mahal setelah kejadian itu. Nah, kemudian kita kutip dari surat Al-Mulk ayat 16, a'amintum man fis samai ayyahsifa bikumul ardo fa idza hiya tamur. Amintum man fis samai, apakah kalian sudah merasa aman kepada Allah, bahwa Allah itu yang menguasai langit, menguasai langit beserta cakrawala yang ada di langit. Tapi ayyakhsifa bikumul ardo, jika Allah membalikkan menjungkir balikan bumi itu, bagaimana?
Allah mampu faidah ya tamur, kemudian bumi itu dibalik terus bergoncang. Nah, itu tak ubahnya dengan kejadian seperti di Legetan daerah Banjarnegara. Begitu juga amintum man fis samai ayyursila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadir. Begitu juga kejadian apa? Ayyursila alaikum hasiba, Allah mengirim hasiban, badai batu, bukan badai batu, badai es batu. Kemudian badai batu termasuk apa? Daerah-daerah yang mungkin dia tinggal di sekitar gunung, dikira itu aman. Suatu saat gunung itu batuk, batuk mengeluarkan riaknya, mengeluarkan rudanya. Apa yang terjadi? Itu adalah apa? Kehendak Allah. Itu sifat apa? Sifat keperkasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Fasata'lamuna kaifa nadir. Mungkin mereka mengetahui bagaimana mereka tidak mengindahkan akan peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semua akibat apa? Walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim fa kaifa kana nakir. Akibatnya karena apa? Mereka mendustakan kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mungkin ini kisah, nanti kisahnya masih satu kali pertemuan lagi. Berarti walhasil orang yang mengerjakan sholat masih diberikan cobaan oleh Allah seperti itu. Bagaimana orang yang sama sekali tidak mengerjakan sholat? Dalam pertemuan yang kemarin, orang yang menggampangkan sholat, menganggap sholat itu enteng, akan diberikan cobaan oleh Allah, disiksa oleh Allah sampai 12 cobaan. 3 di dunia ketika masih hidup, ketika sakaratul maut, 3 lagi ketika di alam kubur, 3 lagi ketika di hari kiamat. Itu bagi orang-orang yang menganggap enteng sholat. Terutama apa? Menganggap enteng sholat jamaah. Masya Allah, itu ancaman Allah, murka Allah sangat berat bagi hamba-hambanya yang selalu menentang kepada ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Anisul Majalis, ini keterangan diambil dari kitab Anisul Majalis. Ruwiya annan nabiyya alaihi salatu wassalam jalasa yauman ma'ashabi faja'a sabun wallahu a'lam bisawab. Mungkin yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya fatahu ya alim. Iftah lana fathan qariba wa alimna ilman nafi'a. Allahumma alimna ma 'allamtana, alimna ma la 'allamtana, alimna ma yanfa'una, alimna ma la yanfa'una, innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min tu'ain la yustajab wa min syarri dhalikal arba' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jalla uladana wa talamidana wa ahli baitina wa man hadara fi hadhil jamaah min ahlil ilmi walil iman walil taqwa walil ibadah walil rizqi walil qur'an walil du'a walil khair wala tajalna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.